down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Oke, pertama selamat malam kepada Mas Rizky. Terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan tugas pada hari ini untuk tugas akhir saya di kelas observasi dan wawancara. Di sini saya meminta tolong Mas Rizky untuk berkenan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan mengenai manajemen waktu. Sebelumnya mungkin Mas Rizky bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya juga ya mau wawancara ke saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Sumaryanto, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Fakultas FKIP dengan jurusan PGSD dan saya angkatan 2020. Oke, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa? Umurnya sekarang tahun ini menginjak 22. Dan berasal dari? Oh, kalau saya sendiri berasal dari Sumatera, tepatnya di Bengkulu seperti itu. Oke. Berarti di sini Mas Rizky sebagai mahasiswa rantau. Ya, betul. Saya rantau. Oke, berarti cocok dengan kriteria yang sudah saya susun. Lalu di sini saya akan langsung masuk ke pertanyaannya saja ya, Mas. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin, kerapkah Anda menetapkan tujuan dalam keseharian Anda? Kalau untuk tujuan setiap harinya kadang-kadang, jadi nggak tentu itu setiap hari itu ada tujuan, tapi kalau misalnya hari itu menurut saya memang butuh target seperti itu, nah baru saya tetapkan. Oke, berarti hanya beberapa hari saja yang mungkin memang ada kegiatan yang penting, jadi perlu dibuat target gitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Cara apa yang Anda gunakan untuk menetapkan tujuan tersebut? Mungkin dicatat atau? Ya, mungkin itu kan ya saya lupa ya, jadi untuk itu saya catat, kemudian saya susun lah tujuannya gimana. Oke, lalu yang ketiga, lebih sering membuat tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek itu kayak misalnya hari itu ya tujuannya hari itu aja, atau mungkin kalau jangka panjang ya minggu itu atau bulan itu harus tercapai tujuannya. Kalau akhir-akhir ini itu lebih ke jangka pendek, karena jangka panjang tuh kadang-kadang kalau jangka pendek, jadi misalnya kan ini kebetulan semester ini cukup padat ya, jadi kalau nggak jangka pendek itu jadi kebingungan juga gitu. Jadi setiap hari itu harus ada yang terselesaikan. Oh. Lalu yang keempat, ada nggak sih pengaruh kalau membuat tujuan itu dalam keseharian kegiatannya? Ya jelas ada sih kalau untuk masalah itu. Jadi kan apa pengaruhnya? Jadi apa yang pengen kita capai itu, apa yang menjadi target kita tuh bisa lebih tercapai karena kan tujuannya udah disusun sedemikian rupa atau. Oke. Nah, langsung masuk ke aspek yang kedua. Di sini aspek yang kedua itu menyebutkan tentang menyusun prioritas. Nah, pertanyaan dari saya tuh, pernahkah Anda sering mengerjakan sesuatu sesuai dengan urgensinya? Iya. Tapi kan di sini saya juga ngikutin organisasi dan juga bisa satu sisi ya kuliah juga tetap toh. Nah, jadi ya saya tetap menentukan prioritas saya itu apa. Kan tentu prioritas kita sebagai mahasiswa ya kuliah. Jadi segala sesuatu yang menjadi itu penting bagi saya pasti saya tetapkan terlebih dahulu. Oke, berarti memang sangat penting ya kalau mengerjakan sesuatu sesuai dengan prioritasnya. Ya. Oke, berarti langsung saja ke aspek yang ketiga. Di sini tuh aspeknya membicarakan tentang menyusun jadwal. Nah, pernah nggak sih membuat kayak jadwal keseharian untuk kegiatan satu hari gitu, kayak dari bangun sampai tidur gitu? Kalau itu jarang sih, karena kan udah kebiasaan nih. Jadi tetap misalnya nih misalnya paginya ngapain, itu siangnya ngapain, malamnya ngapain, itu biasanya itu udah kayak sama setiap harinya. Cuma bedanya mungkin di sela-selanya itu ada mungkin pagi habis
bangun biasanya kan langsung nyari makan. Nah ini bisa habis bangun mungkin nyuci baju atau nyuci motor, itu tergantung kebutuhan hari itu tuh apa. Tergantung kebutuhan. Oke, berarti kayak ya jarang lah kalau membuat jadwal sesuai apa kayak harus gitulah ditulis gitu. Yang penting menjalankan sesuai dengan harinya, kebutuhan hari itu. Oke, lanjut langsung ke aspek berikutnya. Di sini bersikap asertif. Nah, bersikap asertif itu kayak kita berani untuk menolak atau berkata tidak kepada orang lain. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda berani menolak atau berkata tidak kepada seseorang? Berani. Kalau misalnya dulu mungkin awal-awal kuliah masih kayak takut nggak enakan. Kalau sekarang ya apa yang menjadi itu nggak pas untuk kita ya kita tolak gitu. Jadi lebih tegas aja sih. Oke, bisa diberitahu penyebabnya Anda berani untuk menolak itu atau menolak ajakan, atau mungkin ya ajakan main atau kemana gitu? Mungkin kalau dari saya mungkin contohnya sebagai contoh tugas mungkin ya. Kalau dari saya mengapa jadi lebih sikap menolak lebih berani sikap menolak gitu, karena ada kekecewaan tentunya ya. Jadi yang kita biasanya mengiyakan tapi akhirnya dari pihak lainnya kurang memuaskan, jadi kita di kemudian hari itu menjadi lebih bersikap tegas, karena kan kalau kayak gitu rugi juga di kita kan. Langsung aja ke aspek selanjutnya di sini, yaitu bersikap tegas. Nah, pertanyaannya tuh, apakah Anda pernah memberi teguran kepada teman Anda ketika teman Anda menghambat Anda dalam menjalankan sesuatu hal? Kadang-kadang sih, tapi kalau misalnya memang dari orang tersebut sudah kelewatan dari batasan sewajarnya orang itu, nah itu baru saya tegas. Nah, oke, berarti Anda sendiri menganggap kalau bersikap tegas itu juga penting. Ya, Penting banget. Nah, kalau menurut Anda tuh seberapa penting sih itu bersikap tegas dalam keseharian gitu, atau mungkin dalam kondisi tertentu aja? Penting banget sih, tapi ya tergantung kondisi juga. Kalau misalnya memang itu diperlukan tegas, ya memang kita harus tindaki itu supaya orang yang bersangkutan juga tuh tidak mengalami kerugian sendiri gitu. Karena kan kayak gitu biasanya kan ruginya dua pihak ya, di kita sama di mereka. Tapi kan kalau saya lebih mikirnya takutnya nanti di dia tuh dapat rugi terus di kemudian hari, kan eman-eman tau nanti. Lebih baik itu. Oke, berarti memang juga ada rasa peduli kepada orang lain juga. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Seberapa sering kamu merasa malas dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan lain? Kalau misalnya tugas enggak begitu malas sih, tapi pasti ada malasnya. Karena kalau saya mengenai sistem tugas ini kayak menyicil gitu loh. Jadi kan dikit-dikit yang penting ya ada progresnya kan, jadi nggak begitu malas. Berarti yang penting dikerjakan semampunya dahulu. Kalau menunda-nunda gitu, apakah pernah jadi kayak emang benar-benar lagi nggak mau ngerjain, jadi udahlah nggak dikerjain dulu? Ya, tapi pernah kalau itu. Tapi kalau saya pribadi biasanya seperti ini. Ya nggak apa menunda, saya kan jeda ataupun deadline itu masih lama. Karena kan tadi sistem saya kan kayak menyicil loh. Nah kan kalau misalnya mendadak, keteteran saya juga gitu. Jadi nggak apa-apa menunda, asalkan itu masih memungkinkan untuk kita tunda terlebih dahulu. Oke. Nah, tadi kan udah menjelasin kalau misalnya sistem kerjanya itu dicicil, habis itu ya kalau menunda pun juga kalau misalnya memang deadline-nya lama. Pernah nggak sih emang kalau benar-benar sampean itu menunda kerja atau tugasnya itu dan terjadi sesuatu hal, jadi kayak Anda menunda-nunda tugasnya, nah habis itu udah deadline mepet tuh biasanya ada nggak sih yang Anda rasakan gitu? Menyesal sih, karena kan
saya tipe orang yang nggak bisa langsung sekali jadi kalau misalnya udah kayak gitu biasanya kayak aduh kenapa sih nggak dari awal dikerjain, biasanya susah nih begitu ya. Oh, berarti memang ya, tapi pernah nggak kayak gitu? Atau Pernah. Tapi dari itu kan biasanya belajar juga kan untuk nggak menjalani. Oke, lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu meminimalkan waktu yang terbuang. Nah, di sini pernah nggak sih Anda melakukan tugas atau berusaha sebisa mungkin agar tugas itu selesai dengan cepat? Jadi kayak memang try hard buat ngerjain tugasnya itu biar tugas itu cepat selesai lah. Mungkin pernah kalau misalnya itu untuk tugas yang istilahnya ada beberapa tugas, jadi nggak cuma satu kan, jadi kayak kepengen biar ini dulu selesai nih, kayak endang dibuat selesaikan untuk diselesaikan. Berarti biar cepat juga kan untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya, habis itu juga bisa istirahat juga setelah itu. Nah, biasanya apa sih yang dirasain ketika sedang mengerjakan tugas gitu? Kalau secara cepat gitu, pengennya rasa cepat, apa yang dirasain? Apa yang dirasain kalau cepat? Mungkin kalau misalnya tugasnya agak susah ya kebingungan tuh kan, karena kita mengejar waktu juga, jadi kayak kebingungan harus gimana ngerjainnya, mungkin untuk pertama gitu. Lalu kalau misalnya nih kita udah berusaha, habis itu udah selesai tugasnya, biasanya apa yang dilakukan setelah itu? Mungkin untuk kayak tugasnya ya dicek kembali mungkin ya, itu kita sudah yakin dengan jawaban yang kita tuliskan atau belum, cross check ya. Kalau misalnya sudah ya kita mengumpulkannya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan untuk tugas saya kali ini mengenai wawancara dengan tema manajemen waktu. Dan terima kasih kembali kepada Mas Rizky telah bersedia menjadi subjek saya dalam wawancara kali ini. Mungkin maaf telah mengganggu waktunya, dan sekali lagi saya bilang terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali juga sudah mempercayakannya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Amin.